Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada KBM hari ini, Ibu akan melanjutkan materi polinomial. Lebih tepatnya yang akan kita bahas yaitu mengenai persamaan polinom. Nah, pada materi ini yang akan Ibu bahas itu lebih ke gimana sih cara kita menentukan akar-akar rasional dari sebuah persamaan polinom. Oke, untuk menghemat waktu, langsung kita bahas saja materinya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu bentuk umumnya dulu. Kan kalau di awal, kita udah belajar nih, bentuk umum dari polinom itu dia berbentuk an x pangkat n ditambah dengan an-1 x pangkat n-1 sampai nantinya ke a2x kuadrat ditambah dengan a1x ditambah dengan a0. Nah, kalau di sini kita ngomongin tentang persamaan polinom, artinya bentuk umum dari polinom tersebut tinggal kita tambahin sama dengan 0. Nah, sehingga bentuknya bisa dinyatakan sebagai berikut. Jadi ada an x pangkat n ditambah dengan an-1 x pangkat n-1 lalu ditambah di sini sampai ke a2x kuadrat tambah a1x tambah a0 sama dengan 0. Nah, jadi di sini ciri khas dari sebuah persamaan otomatis pasti ada sama dengannya ya. Nah, di sini yang akan kita lebih pelajarin itu adalah gimana nih cara kita menentukan nilai x atau yang kedepannya kita sebut sebagai akar-akar pada persamaan polinom ini. Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan cara Horner sesuai dengan teorema berikut ini. Nah, jadi teoremanya itu berbunyi, jika fx adalah sebuah polinom, di mana x min a ini adalah faktor dari fx, jika dan hanya jika nilai dari a ini adalah pembuat 0 tadi ya, merupakan akar dari fx yang sama dengan 0. Nah, jadi maksudnya kalau nanti kita dapat nih pembuat 0. Nah, terus pas pembuat 0 itu kita substitusiin ke si polinomnya dan sama dengan 0, artinya pembuat 0 tadi merupakan akar atau faktor dari sebuah persamaan polinom. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja bahas ke contoh soalnya. Nah, sekarang kita lihat gimana caranya menentukan akar-akar rasional dari sebuah persamaan polinom. Agar lebih mudah, Ibu akan langsung jelasinnya melalui contoh soal. Nah, untuk contoh soal nomor 1 ini, kamu lihat, di sini kan ada persamaan polinomnya 2x pangkat 4 tambah x pangkat 3 dikurangi 17x kuadrat dikurangi x tambah 15 sama dengan 0. Nah, langkah awalnya, di sini kita akan mencari masing-masing faktor bulatnya. Nah, kita lihat dulu untuk konstanta. Nah, konstanta di sini dia adalah positif 15. Nah, kita akan mencari faktor bulat dari konstanta. Berarti faktor bulat dari 15 itu adalah plus minus 1, lalu ada plus minus 3, lalu ada plus minus 5 dan plus minus 15. Nah, selanjutnya kamu cari lagi. Nih, sekarang kita carinya faktor bulat dari 2. 2 ini adalah koefisien x dengan pangkat terbesar. Berarti dari sini kita dapat faktor bulatnya cuma ada 2, yaitu plus minus 1 dengan plus minus 2. Nah, setelah kita peroleh masing-masing faktor bulat, langkah selanjutnya kita akan cari yang namanya akar yang mungkin. Jadi, untuk akar-akar yang mungkin, ini belum pasti akar ya, baru mungkin. Nah, rumusnya itu tinggal faktor bulat dari A0 yang akan kita bagi dengan faktor bulat dari AN. Nah, A0 di sana apa? A0 di sana itu dia merupakan konstanta atau koefisien dari x pangkat 0. Sementara AN di sini ini adalah koefisien dari x pangkat n atau pangkat paling gede tadi. Nah, inilah rumus dari akar yang mungkin. Sehingga kita akan dapat akar-akar yang mungkinnya itu tinggal kita bagi. Nih, caranya yang pertama plus minus 1 ini. Kita bagi dengan plus minus 1. Lalu kita bagi juga dengan plus minus 2. Sehingga kita dapat akar yang mungkinnya pertama adalah
plus minus 1 dan plus minus 1/2. Lalu untuk di sininya plus minus 3 yang ini, kalau kita bagi dengan plus minus 1 sekaligus plus minus 2, maka kita akan peroleh plus minus 3 dan plus minus 3/2. Nah, selanjutnya lihat, ini ada plus minus 5. Kita bagi dengan plus minus 1 dan plus minus 2, maka diperoleh plus minus 5 dan plus minus 5/2. Dan terakhir untuk plus minus 15, berarti kita peroleh plus minus 15 dan plus minus 15/2. Nah, kalau kita lihat, di sini kamu lihat nih ya, semua akarnya itu ini ada 8 kan seolah-olah. Tapi karena ada plus minus, berarti akar yang mungkinnya kita punya 16. Dan bayangin kalau kita disuruh nguji satu-satu dimasukin dan ngecek mana nih yang sisanya sama dengan 0. Itu pasti ngabisin waktu banget. Nah, jadi di sini Ibu punya trik. Triknya itu kita akan ngecek ya. Jadi di sini kita akan cek beberapa. Yang pertama, kita akan cek jumlah dari seluruh koefisien. Kalau jumlah seluruh koefisiennya sama dengan 0, maka 1 itu udah pasti dia sama dengan akar. Jadi itu harus kalian ingat. Nah, selanjutnya, selain jumlah koefisien yang sama dengan 0, cara ngeceknya lagi, di sini kalau kita cek jumlah dari koefisien pangkat genap, nah kamu cek apakah dia sama dengan jumlah dari koefisien pangkat ganjil. Nah, kalau misalkan sama koefisiennya, di sini pasti negatif 1 itu dia merupakan akar. Dan yang terakhir, kalau kita lihat nilai konstantanya. Jadi di sini, ketika kita tahu konstantanya nggak ada, alias konstantanya sama dengan 0, maka artinya 0 itu dia merupakan salah satu akarnya. Nah, jadi ini untuk cara ngecek ini Ibu sih saranin kamu ingat ya. Karena jujur ini bisa ngebantu kalian. Mau bayangin kalau kita punya akar-akar yang sangat banyak, anggaplah persamaannya pangkat 5 gitu. Dan kita harus ngecekin, kita harus dapat misalkan 5 akar-akarnya. Nah, kamu bayangin harus sebanyak apa gitu. Kita harus ngapusin dan ngecekin mana yang sisanya sama dengan 0 dan mana yang enggak. Nah, di sini untuk yang soalnya, kita cek dulu yang poin pertama ya. Untuk jumlah koefisien sama dengan 0. Ibu tandain di sini poin pertama gitu ya. Nah, kita lihat jumlah koefisiennya berarti kan ada 2 ditambah dengan 1 dikurangi 17 dikurangi 1 lalu ditambah dengan 15. Kita mau cek nih, bener gak dia itu sama dengan 0? Nah, kalian hitung. Ini ada 2 tambah 1, berarti 3. 3 dikurangi dengan 17, itu berarti negatif 14. Negatif 14 dikurangi 1, berarti negatif 15. Dan kalau ditambah 15, berarti di sini dia jelas sama dengan 0. Karena jelas sama dengan 0, otomatis X yang sama dengan 1 itu dia pasti jelas akar. Nah, sekarang kita akan cek poin yang kedua. Nah, kamu lihat di sana, untuk koefisien pangkat genap. Pangkat genapnya berarti ada angka 2. Lalu pangkat genapnya lagi untuk pangkat 2 koefisiennya min 17. Dan koefisien pangkat 0 alias konstanta itu adalah minus 15. Nah, kita mau cek nih, dia bener gak sama dengan yang pangkat ganjil? Pangkat ganjilnya ada 1 dikurangi dengan 1. Nah, lihat di sini. Ada 2 dikurangi dengan 17. Ini tadi soalnya positif ya. Ada 2 kurangin 17 itu minus 15. Lalu ditambah dengan 15 berarti dia 0. Dan 1 dikurangi 1 juga dia 0. Ternyata sama dengan lagi. Artinya apa? X yang sama dengan minus 1 dia juga merupakan akar. Nah, tapi untuk ngecek yang ketiga di sana jelas ya bahwa konstantanya ada yaitu positif 15. Sehingga kita udah dapat 2 akar.
dari ngeceknya aja. Nah, kalau kita udah dapat 2 akar, langkah selanjutnya kita bikin hornernya. Nah, misalkan Ibu akan bikin hornernya di sebelah sini. Kita urutkan, berarti ada 2, lalu ada 1, ada minus 17, lalu ada min 1, dan ada positif 15. Nah, terus tadi ingat akarnya kita udah dapet, ada 1 sama min 1. Misal Ibu ambil dulu 1. Berarti kita turunin di sini, ada 2. Kaliin 1 berarti 2. Tambahin berarti 3, kali 1 jadi 3. Tambahin jadi minus 15. Kali 1 jadi minus 15. Lalu di sini ditambahin, loh kok nggak sama dengan ya? 2, 1, min 17. 3. Nah, sekarang kita akan hornerin ya. Bu bikin hornernya sebelah sini aja. Kita urutin dulu seperti biasa. Berarti ada 2, lalu ada 1, lalu ada minus 17, lalu ada min 1 dan positif 15. Itu plusnya ketutupin itu ya, berutan. Nah, terus kita cek. Kamu boleh ngecek dulu min 1 atau 1. Nah, misalkan Ibu ambil 1 aja. Berarti turunin 2. 2 kali 1 berarti 2. Kita tambahin berarti 3. Kaliin 1 jadi 3. Tambahin jadi minus 14. Kali 1 ini min 14. Ditambah jadi minus 15 kali 1. Jadi min 15. Tuh, lihat. Di sini kan sisanya benar 0. Nah, kalau udah benar 0, nggak usah dari soal lagi. Cukup dari hasil barusan. Nah, hasil barusan kita hornerin lagi dengan minus 1. Berarti di sini 2, kita kali min 1 jadi minus 2. Tambahin jadi 1, 1 kali min 1 jadi min 1. Di sini jadi minus 15. Terus kalau kita kalikan dengan minus 1, di sini jadi positif 15. Nah, kamu lihat, ternyata di sini sisanya juga sama dengan 0. Berarti tinggal ini nih. Ini kan cuman bentuk kuadrat. Kalau bentuk kuadrat bisa kita langsung difaktorkan aja. Nah, dari sini kita ubah dulu. Ini teh sama aja dengan 2x kuadrat tambah x min 15 sama dengan 0. Nah, setelah ini untuk mendapatkan akar-akar yang lain langsung Ibu akan faktorkan. Berarti hasil dari faktornya, ini ada 2x, lalu di sini ada x. Kita cari faktor dari 15. 15 banyak ya. Tapi gimana caranya nanti jumlahnya itu harus menjadi 1. Misalkan di sini Ibu mau ambil berapa? 3. Berarti di sini 5. 3 kali 5, 15 kan. Biar positif, berarti ini positif dan ini negatif. Nah, untuk 2x min 5 artinya kita dapat akarnya atau pembuat nolnya adalah positif 5/2. Lalu untuk yang satunya lagi berarti minus 3. Nah, artinya sekarang kita udah dapat nih akar-akarnya. Yaitu ada 1, ada minus 1, lalu ada minus 3, dan ada 5/2. Lihat di sini. Ketika dia pangkat 4, ternyata akarnya ada 4. Nah, setelah dapat 4-4-nya nih ya, kita tinggal simpulin aja. Jadi, himpunan penyelesaiannya kamu urutin dari yang paling kecil. Berarti minus 3, minus 1, 1, dan 5/2. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal nomor 1. Nah, cuman di sini nggak selalu ketika si soalnya pangkat 4 itu akarnya ada 4. Ini kebetulan aja si akarnya ada 4. Bisa aja di sini akar yang memenuhinya cuman ada 1 atau ada 2 gitu. Tapi nggak mungkin ketika dia pangkat 4 akarnya tiba-tiba jadi ada 5. Nah, itu nggak mungkin. Nah, di contoh soal nomor 2 ini, kamu bisa lihat ada salah satu akar yang diketahui, yaitu x min 2, dia merupakan salah satu akar katanya.
Nah, kenapa sih tiba-tiba dia ada satu akar ini yang diketahui? Nah, kalau kamu lihat, oh ternyata karena di sini ada satu unsur yang tidak diketahui pada persamaannya. Jadi, langkah awalnya sebenarnya ini adalah tujuannya untuk mencari nilai A. Nah, Ibu langsung aja ya mau gunakan Horner. Jadi di sini Ibu akan bikin Hornernya, kita urutin. Ada 2, ada 5, ada minus A, ada minus 20, dan ada 12. Terus di sini pembaginya adalah 2. Kita turunin angka 2, 2 kali 2 berarti 4. 5 tambah 4 jadi 9. 9 kali 2, 18. Berarti di sini jadi 18 minus A. Lalu kalau kita kalikan 2, di sini dapat 36 dikurangi 2A. Dan kalau dijumlahkan berarti jadi 16 dikurangi dengan 2A. Kita kalikan kembali dengan 2, sehingga diperoleh 32 dikurangi dengan 4A. Nah, kita jumlahin. Berarti kita peroleh 44 dikurangi dengan 4A. Dan ingat, satu tempat terakhir ini dia merupakan sisa. Karena tadi kita tahu bahwa 2 itu adalah akar, berarti ini boleh kita sama dengankan 0. Sehingga kita dapat nih, 44 itu sama dengan 4A, jadi A-nya di sini sama dengan 11. Nah, kalau A-nya udah dapat nih sama dengan 11, otomatis, nah dari sini, ini kan hasilnya, kita masukin aja A-nya. Jadi kita akan dapat ada 2, lalu ada 9, terus 18 dikurangi A. A-nya 11. Berarti 18 minus 11 itu jadi 7 ya. Lalu 16 dikurangi 2A. Berarti 16 kurangi 22. Artinya dia negatif 6. Nah, bentuk yang inilah yang akan kita cari si faktor bulatnya. Jadi sebenarnya bebas sih. Kalau kalian pengen dari atas lagi, mulai dari awal boleh. Kalau Ibu sih mau langsung aja. Nah, di sini kita akan cari terlebih dahulu masing-masing faktor bulatnya. Untuk faktor bulat dari minus 6, di sini kita tahu faktornya itu ada plus minus 1, plus minus 2, lalu ada plus minus 3, dan terakhir ada plus minus 6. Sementara untuk faktor bulat dari 2 itu adalah plus minus 1 dengan plus minus 2. Nah, selanjutnya berarti di sini kita akan dapat akar yang mungkinnya. Nah, akar yang mungkinnya itu kita cari dengan cara yang tadi ya. Jadi, akar yang mungkinnya tinggal faktor bulat konstanta dibagi dengan pangkat terbesar. Sehingga Ibu akan dapat plus minus 1, plus minus 1 per 2, plus minus 2, lalu plus minus 2 per 2 artinya plus minus 1 lagi ya, nggak usah kita tulis. Lalu ada plus minus 3, terus plus minus 3 per 2, lalu ada plus minus 6, dan plus minus 6 dibagi plus minus 2 itu adalah plus minus 3 lagi. Sehingga nggak perlu kita tulis. Nah, misalkan setelah udah dapat akar-akar yang mungkin kan malas banget nih kita ngecek banyak banget. Nah, kamu boleh jumlahin dulu. Kayak tadi ngecek. Nih, jumlahin. 2 tambah 9, ini 18. 18 tambah 7, ini 25. 25 kurangin 6, dia nggak 0. Artinya, X yang sama dengan 1 dia udah gugur. Setelah itu, kita lihat pangkat genap apa sama dengan pangkat ganjil atau enggak. Nah, biar kalian nggak bingung, Ibu tulisin dulu deh. Jadi, di sini, ya hasil yang tadi kan sekarang dia jadi 2x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 7x minus 6. Nah, kita mau ngecek ganjil sama genap. Berarti Ibu tulisinnya singkat aja ya di sini. Apakah genap itu sama dengan ganjil? Maksudnya adalah koefisiennya ya. Untuk pangkat genap berarti ada 9 dikurangi 6. Sementara untuk pangkat ganjil ada 2 ditambah dengan 7. Berarti jelas dari sini kita akan peroleh 3 dia tidak sama dengan 9. Artinya apa? Bahwa X yang sama dengan min 1 dia bukan akar. Dan tadi juga
Ibu udah cek ya untuk yang X sama dengan 1, alias jumlah semua koefisiennya juga bukan 0. Artinya, di sini kita bisa coret langsung. Plus minus 1 berarti dia jelas bukan akarnya, sehingga kita nggak usah nyoba lagi. Nah, kalau udah dapat kayak gini, kita lanjutin. Ibu akan buat Horner lagi. Nah, sekarang tugas kita coba-coba berarti. Nah, tadi itu ada 2, lalu ada 9, ada 7, ada minus 6. Nah, kamu tinggal pilih di antara tadi akar-akar yang mungkin ya, mau yang mana. Misalkan, Bu, saya pengen setengah misalnya ya. Nah, kalau setengah berarti kan kita turunin 2. Lalu 2 dikali dengan setengah itu berarti 1 ya. Terus 9 tambah 1 dia 10. Lalu 10 kali setengah berarti dia 5. Terus 5 ditambah dengan 7 berarti 12. Dan 12 kali setengah itu adalah 6. Dan ternyata kebetulan sisanya langsung 0. Nah, kita cukup berhenti sampai hasil dari Hornernya pangkat 2. Berarti kan di sini udah jadi 2x kuadrat tambah 10x tambah 12 sama dengan 0. Atau kita perkecil, sederhanakan jadi x kuadrat ditambah dengan 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, setelah ini ya udah kita faktorin aja langsung daripada tebak-tebakan. Jadi ada x, berarti di sini angkanya tinggal 2 sama 3 ya. Biar ketika dijumlah jadi 5 dan dikali jadi positif 6. Nah, jadi dari sini kita dapat X-nya ada yang sama dengan min 2 atau X-nya ada yang sama dengan minus 3. Nah, yang diminta adalah himpunan penyelesaian dari akar yang lain. Ya udah, berarti di sini kita tulisin. Yang diminta dari akar lain ya. Berarti kita tinggal lihat tadi akar-akarnya itu ada setengah, lalu ada minus 2 dan minus 3. Nah, ini sebenarnya penulisan himpunan penyelesaiannya harus diurutkan. Jadi kita tulis kembali, yaitu minus 3, minus 2 dengan setengah. Nah, itu adalah himpunan penyelesaian dari akar yang lain. Kalau himpunan penyelesaian dari semua, otomatis di sininya harus ada 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Nah, contoh soal nomor 3 ini sebenarnya gampang banget. Kamu bisa lihat akar-akarnya udah ada ya. Nah, kita cukup lihat nih, ini ada 3. Nah, kita tahu bahwa 3 itu kan berarti dia berasal dari X dikurangi 3. Sementara untuk yang minus 2, dia berasalnya dari X ditambah dengan 2. Dan 1 ini dia berasal dari X dikurangi 1. Nah, berarti si fx-nya bisa Ibu tuliskan nih ya. Fx-nya menjadi X dikurangi 3 kali X ditambah 2 dikali X dikurangi 1. Nah, sekarang yang diminta, gimana kalau F-nya, si X-nya kita ganti dengan X min 3. Berarti kan artinya si X itu semuanya kamu ganti dengan X min 3. Jadi akar-akarnya tinggal X min 3 dikurangin 3. Lalu X min 3 ditambah 2. Dan X min 3 dikurangi 1. Sehingga kita dapat X min 3 sama dengan X minus 6 dikali X min 1 dan X minus 4. Nah, setelah ini kamu nggak perlu ngaliin karena pertanyaannya hanya akar-akar dari persamaan Fx min 3. Berarti akarnya yaitu ada 6, lalu ada 1, dan terakhir ada 4. Yang kalau kita urutkan berarti himpunan penyelesaiannya adalah 1, 4, dengan 6. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal nomor 4. Ini aplikasi sebenarnya dari gimana sih cara kita nyari akar, tapi dalam kurva gitu. Nah, di sini diganti kalimat soalnya, bukan tentukan himpunan penyelesaian, tapi tentukan koordinat titik potong kurva suku banyak dengan sumbu X. Nah, kita perlu ingat, kalau titik potong dengan sumbu X, kamu tahu sumbu X ini adalah nama lain dari garis Y sama dengan 0. Nah, sehingga kalau tadi di awal kita misalin si kurvanya itu adalah Fx sama dengan X pangkat 3,
ditambah X kuadrat, ditambah X, ditambah dengan 1. Karena yang kita mau cari adalah titik potong dengan sumbu X, maka di sini Y-nya kita bikin sama dengan 0. Nah, kayak gini. Nah, terus misalkan, Bu, saya pengen ngecek dulu nih. Kebetulan ini angkanya 1 semua ya, koefisiennya. Boleh kita cek terlebih dahulu. Nah, kamu cek dulu misalkan jumlah dari total koefisiennya. Nah, untuk jumlah total koefisiennya kan berarti tinggal 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jelas dia nggak sama dengan 0. Berarti maknanya bahwa X yang sama dengan 1 dia pasti bukan akar. Nah, selanjutnya kita cek lagi untuk jumlah koefisien pangkat genap. Dia apakah sama dengan jumlah koefisien pangkat ganjil. Sini Ibu hanya tuliskan genap ganjil. Hati-hati kalian memahami maknanya ya. Kita lihat pangkat genap. Pangkat genap di sana ada 1. Untuk pangkat 2 ya. Lalu untuk konstantanya juga ada 1. Sementara untuk ganjil di sana X pangkat 3 koefisiennya 1 dan X pangkat 1 juga 1. Dan ternyata genap sama dengan ganjil. Nah, berarti kita simpulin bahwa X sama dengan min 1 dia adalah akar. Lalu karena jelas di sini dia punya konstanta, artinya X sama dengan 0 dia juga bukan akar. Nah, kalau udah dapet kayak gini, kita tinggal masukin aja. Nah, ini boleh kamu pakai Horner atau enggak. Nah, misalkan di sini Ibu mau pakai Horner, biar kita kebayang apakah ada faktor lainnya atau enggak. Jadi di sini tinggal urutin 1, 1, 1, 1. Dimana tadi salah satu akar yang kita udah dapet yaitu min 1. Turunin. Satunya turun, 1 kali min 1, min 1. 1 tambah min 1, 0. 0 kali min 1, 0. 1 tambah 0, 1. Dan 1 kali min 1, min 1. Ternyata pas dijumlahin sisanya betul 0. Nah, setelah ini kan udah dapet nih hasilnya. Kita tinggal bikin dulu persamaan kuadrat. Jadi X kuadrat tambah 0X tambah 1 sama dengan 0. Nah, logikanya, kan misalkan kamu iseng nih, mau cek. Berarti kan Bu, ini kalau X kuadratnya dia sama dengan min 1. Logika, ada nggak nilai dari X kuadrat yang sama dengan min 1? Itu tidak mungkin ada. Karena apa? Sebenarnya dia adalah definite. Jadi di sini dia tidak memenuhi. Otomatis satu-satunya nilai X yang memenuhi itu adalah X yang sama dengan min 1. Cuman pada soal ini kamu disuruhnya nyari titik. Dan titik itu harus lengkap X sama Y. Tapi Y-nya udah ada. Karena kan di sini titik potongnya dengan sumbu X. Sumbu X itu adalah nama lain garis Y yang sama dengan 0. Berarti kalau di sini Y-nya 0 dan X-nya min 1, ya udah. Kita tinggal simpulin. Berarti titik potong dengan sumbu X yaitu adalah min 1,0. Itu jawaban untuk soal nomor 4. Oke, cukup sekian KBM hari ini. Nah, nanti agar kalian lebih paham materi yang Ibu jelasin tadi, di hari pertemuan yang kedua, kita akan latihan ya, mengenai gimana sih cara nentuin akar-akar dari sebuah persamaan polinom secara mandiri. Nah, jika ada pembahasan yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.